Ya ntar dipotongnya Gitu. banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, minggu ini kita ngomong apa nih Bun? Pertama sih ada beberapa kabar mengembirakan di pekan-pekan ini. Misal gencatan senjata yang terjadi di Gaza antara Israel dan Hamas. Jadi sekarang berbondong-bondong tuh jutaan warga Gaza yang tadinya mengungsi sudah mulai kembali ke tempat-tempat mereka, ke Jabalia, ke Gaza Utara, Gaza Selatan. Walaupun rumahnya hancur, keping-keping kalau kita lihat di TV, tapi mereka kembali dengan sukacita, bahkan takbiran, serasa Lebaran, ya kan. Kemudian, meski ini masih sementara sih, karena kan tetap tujuannya adalah gimana si Gaza dan arti Palestina itu merdeka. Ya. Senjata-senjatanya kan sementara aja, hanya menahan. Dan kabar sih Trump meminta ini kalau nggak salah ya, Trump meminta ketika pelantikannya itu sedang tidak ada kekacauan di muka bumi. Gitu, jadi dia memerintahkan Netanyahu, kayaknya dia nggak mau momen pelantikannya itu mungkin terganggu dengan isu-isu lain. Sepertinya, tapi semoga aja ini juga, kita nggak tahu kan perubahan. Walau dari setelah Trump dilantik, ada suara-suara yang mengkhawatirkan lagi nih. Misalnya salah satu tokoh pendukung Trump yang sangat keras itu ngomong, kan sempat ramai kan, penduduk Gaza yang senilai sebanyak 2 juta itu pindahkan saja ke Indonesia. Itu dengan jelas ngomong itu. Dan meski banyak yang bilang itu hanya satir, nyinyir, main-main, tapi pemilihan kalau dari sisi geopolitik ya, sok banget nih. pemilihan nama yang jelas itu menandakan sesuatu, maksudnya gitu. Ya, agak berat ini kayaknya temanya. Iya nggak apa-apa. Ini kita merayakan ini dulu, mengingat pekan ini. Jadi mengingat apa? Jadi mendingan kok Indonesia teringat gitu. Walaupun ada yang bilang bercanda, walaupun ada yang bilang apa, tapi nama Indonesia jelas banget di situ, termention gitu. Kan kita pasti Apa mancing netizen Indonesia aja kali dia, Pak? Iya, atau dia memperhatikan bahwa banyak yang bully dia dari sini. Iya, atau memang dia sengaja dia tahu bahwa masyarakat Indonesia tuh senang dengan disebut-sebut gitu, bangga. Atau dia mau meningkatkan traffic. Iya, engagement. Biar dapat engagement. Wah, disebut gitu iya, kan. Iya, kayak pemain-pemain naturalisasi kan juga tuh. Ya berat langsung ke sana. Enggak, maksudnya memanfaatkan engagement itu, misalnya ada kayak Tom Haye itu langsung bikin podcast, HYY, dia wawancarain. Itu siapa sih? Tom Haye pemain yang naturalisasi, diaspora. Dari Belanda, dia langsung bikin podcast, dan podcast itu langsung followernya, subscriber itu banyak, penontonnya banyak gitu. Jadi dia membahas Indonesia, membahas apa, dan dia berkali-kali manggil pemain diaspora juga, kayak si Messilgers belum tuh. Kok ada beberapa pemain diaspora juga diwawancari sama dia dalam podcastnya. Gitu. Terakhir podcastnya dia ngomongin pergantian Sintayong dan Patrick Kluivert. Itu jadi, terus kemudian yang kedua juga terkait masih Gaza tuh. Selain termention itu, walaupun pemerintah kita jelas-jelas nolak ya. Karena kalau menyetujui berarti kan benar-benar penjajahan, pengusiran. Itu kan kayak dulu mungkin kasus-kasus pejuang kita yang dibuang ke mana? Afrika Selatan. Dulu kan banyak tuh. Tokoh-tokoh kita dibuang kemana. Tapi ini dengan tegas 2 juta penduduk Gaza pindahkan saja ke Indonesia. Terus juga soal calon duta besar Amerika untuk PBB itu, siapa lupa namanya tuh, calon di masa Trump ini, dia jelas ngomong bahwa Israel berhak tinggal di Palestina berdasarkan kitab sucinya gitu. Jadi sebetulnya kalau ngelihat dari kejadian itu, satu sisi Trump mungkin yaitu hanya sekedar gimmick, mencari perhatian, Just the water. Tapi satu sisi kalau ngelihat dari orang-orang terdekatnya, ya kebijakannya masih belum berubah terkait isu Israel dan Palestina. Jadi memang nggak boleh santai-santai juga. Bahkan sebetulnya kita sih dukung tuh apa kata presiden kita kan, Pak Prabowo, dalam KTT Muslim itu, yang juga ditegaskan juga oleh Wakil Menlu untuk
urusan Timur Tengah, Pak Anies Mata itu kan jelas-jelas bilang ini harus jadi urusan negara Muslim, Palestina itu gitu. Jadi jangan cuman bisa ngimbau, sementara antar negara Muslim aja masih berantem gitu. Iya. Itu kan belum kuat. Jadi sebetulnya secara jelas di pemerintah kita tuh Pak Prabowo dengan tegas itu sih mengatakan itu bahwa ini harus jadi urusannya negara-negara Muslim lah. Urusan Palestina ini jangan menyerahkan ke yang lain gitu. Bahkan dia ngajak, ayo kita bersatu aja gitu untuk urusan ini gitu. Jangan terpecah-pecah isunya. Dan Anies Mata kan juga di konferensi OKI kalau nggak salah menegaskan itu juga tuh dengan semangatnya dia, dan kita tahu dia memang basicnya ya tentang kait Palestina isunya jelas lah, standing positionnya tuh jelas. Dan yang menarik lagi, Liverpool pekan ini menang 2 kali dan mempertahankan juara 1 di posisi 1, bukan juara 1, posisi 1 di Premier League. Pertama dia menang lawan Bournemouth, dan 2 gol itu dicetak oleh pemain yang selama ini dihujat oleh fans Liverpool sendiri karena jarang menciptakan gol walaupun tugasnya dibeli untuk mencetak gol. Darwin Núñez di menit ke-92 dan 94. Terus Aduh, nggak ngerti bola yang sekarang deh. di Piala Champion kemarin menang lawan Lille atau cuma nyebutannya tim asal Prancis itu dengan 2-1 menang tipis, dan juga mempertahankan urutan pertama di Champions League. Ya. Dan yang senang lagi beritanya adalah rivalnya Liverpool, MU, kalah di kandang sendiri dari Brighton and Albion 3-1. Dan menurut The Athletic, di dalam ruang ganti setelah pertandingan, Ruben Amorim nih, pelatih muda yang baru saja direkrut menggantikan Ten Hag, itu ngamuk sampai ngancurin papan monitor yang buat taktik. Itu kan rumor kan. Tapi kalau The Athletic kita bisa percaya. Rumor kali. Dia apa ya? Bagus lah, maksudnya secara media olahraganya tuh kredibilitas, investigasi, verifikasinya kuat. Jadi. Gimana? Ini sebagai pendukung MU. Saya pendukung MU tahun 90-an ya, bukan yang sekarang. Saya sekarang mah apa ya? Persikat udah gak ada juga. Persita Tangerang. Kalau bola itu memang gimana ya? Bisa dibilang tuh kayaknya seruan zaman dulu kali ya. Karena nggak ngikutin aja tuh sih. Karena nggak ngikutin aja. Mungkin di MU udah nggak ada yang ganteng. Mungkin ada kali ya. 90-an mungkin kan banyak ya kaum hawa tuh seneng MU, bisa jadi waktu itu eranya angkatan 96 itu kan disebutkan the class of kelas 96, 96. Itu ada Beckham, ada Paul Scholes, ada Gary Neville. Iya, Phil Neville, kemudian juga ada Solskjaer yang sempat jadi pelatih di MU juga. Itu era-era itu tuh, era-era angkatan emasnya. Tapi mainnya juga bagus. Iya, selain mainnya pada bagus. masa itu mainnya memang bagus. Bagus. Dan emang kalau dibilang Beckham legend ya emang legend gitu. Iya, Beckham legend sampai sekarang. Ya. Setiap pindah klub dia selalu menampilkan yang terbaik. Ada ininya. Profesionalismenya kuat. Satu-satunya biografi pemain sepak bola yang aku tonton di Netflix cuma Beckham. Ya, karena bukan tampang, tapi karena memang seneng aja keren, dan gitu. Istrinya juga legend kan. Ya, kalau pada artian istrinya juga bintang public figure. Aku dulu nggak terlalu ngikutin hubungan asmaranya doi. Aku baru tahu tuh dia tuh gimana complicated sama si di Netflix itu. Di Netflix itu baru nonton, baru tahu ternyata begitu. Padahal itu dulu cuma karena ngefans, emang dia mainnya keren banget pada masanya gitu, dan tendangannya yang kita kalau pokoknya tuh dulu tuh nggak ngerti bola Indonesia. Iya. Ngertinya cuma bola Eropa sama Itali. Dulu kan di RCTI adanya Liga Itali, betul, Serie A RCTI. mantap. Sama si Liga Inggris ya. Pokoknya itulah di TV-TV yang lokal tuh ada itu. Ya aku nonton tuh karena dulu seumuran Rosan waktu SMP lah. Nggak tahu kenapa dulu awal mulanya tiba-tiba kepengen nonton itu. Mungkin karena nggak punya nggak tahu ya,
pokoknya seneng aja gitu karena mungkin karena dulu temenku cowok semua ya zaman sekolah tuh. Tapi memang era itu Seneng banyak. aja nonton itu gitu karena mereka pada ngebahas, aku pengen tahu. Ini offside nih offside nih. Nah, aku belajar. Oh, Tapi seru emang juga era ternyata, itu gitu. memang apa? Banyak kaum hawa tuh banyak senang bola karena di Italia kan misalnya ada Del Piero ya. Nah iya itu. Del Piero, kemudian ada siapa ya pemain-pemain Inzaghi, Maldini, Pipo, Inzaghi. Maldini juga sang kapten, Nesta itu mukanya memang dan pemain Italia itu waktu itu mukanya udah kayak pemain opera sabun zaman. Oh kayak itu, Dan Maria Mercedes lah iya, itu. dan itu kan juga apa telenovela itu juga lagi booming kan. Iya. Jadi kayaknya dan itu poster-poster Beckham itu di tukang-tukang koran, di tukang apa lapak-lapak kaki lima tuh beredar tuh kalau Jumatan, ya kan depan pintu SMA, depan pintu sekolahan lah. Itu poster-poster Beckham tuh bersaing. Ya aku sih nggak ini suka ngejar majalah bola cuma demi pin up-nya doang. Tuh kan. Tapi nggak dipasang. Tau nggak dulu zaman ada binder tuh? Iya. Aku bolong-bolongin masukin situ. Iya, dulu koran-koran majalah bola tuh ada itunya ya, ada Ada poster-posternya. satu halaman Iya. khusus untuk majalah bola dulu zaman dulu apa sih? Koran bola. Sport. Sport juga ada. Sportif. Apa sport apa gitu ya? Sport. Pokoknya majalah doang, modelnya majalah. Iya, tapi ada Kalau posternya gitu. kalau itu kan tablet bola. Iya, tablet nah, bola. ini dia majalah sportif kalau nggak salah ya. Nah, itu ada pin up-nya kan tuh selalu ada misalkan siapa. Nah, itu Majalah apa ya itu dulu ya? sportif kalau nggak Sportif salah ya? deh. Tahu sekarang masih ada Ya apa memang dulu dia jualannya begitu tuh. Apa maksudnya ada penariknya lah. juga Dapat karena poster kan ini, dulu poster ini. informasi tentang sepak bola atau yang dari luar tuh kan nggak semasif sekarang ya nggak terpaan itu nggak kayak sekarang kita Iya, hitungan menit bisa tahu nih kabar di Media sana gitu sosial kan. belum kuat. belum ada. Belum ada malah. Jadi tuh kita kan cuman andalannya ya majalah-majalah. Jadi senang baca tuh ulasan-ulasan gitu kan tim. Itu sampai aku baca itu. Baca gitu. itu ya? Wih, menarik juga. Baca tuh. Apa yang ingat dibaca itu? Ya lupa lah. Pokoknya baca tapi aku lupa. Tapi pengalaman apa yang menarik dari mengidolakan Ya dulu waktu Beckham dengan Del Piero itu? seumuran Ada punya yang Rosan lucu tuh. nggak, Bun? Kelas berapa tuh berarti? Lupa Kelas aku cuman SMP tapi? SMP. Itu tuh aku sempet itu pas lagi Piala Dunia. Berarti SMP kelas 3 kayaknya. Sampai kelas 3. Nah itu aku sempet dibilang gejala tipes ya. Nggak boleh begadang. Karena kebanyakan begadang nonton bola. Iya, karena emang bolanya tetap jam 9 ke atas lah. Pokoknya Ya, mulai kadang jam 9 bangun ke jam atas. 2 pagi nonton bola gitu kan. Nah terus tapi aku pengen nonton aja gitu. Jadi nggak sakitnya lupa nonton. Nah terus itu yang paling ini dulu tuh final ya kalau nggak salah itu yang final Italia lawan Prancis bukan sih? Piala Dunia. Yang si Zidane nanduk Zidane lawan Materazzi. pokoknya Italia lawan Prancis lah. Iya, yang Zidane kartu merah. Iya kalau Yang nggak salah. nanduk. Tapi kan menang Prancis kan waktu Menang itu. Prancis ya. Nah itu sampai yang dilema, gue dukung siapa ini Italia apa Prancis? Karena banyak pemain gantengnya. Atau karena Iya karena Zidane emang Muslim. karena dulu enggak karena dulu kan Zidane tuh kan di Juventus ya. Zidane Juventus. Mainnya di Liga Italia kan. Betul, nah iya. itu aku ngefans sama skuad mereka gitu kan. Skuad mereka tuh kayak nggak terkalahkan, nggak pernah kalah. Setiap aku nonton tuh si Juve itu nggak pernah kalah. Juve itu lagi raja-rajanya. Nah apalagi dia Scudetto kan pada masa itu kan. Nah itu tuh kayak aku dilema ini mau dukung siapa ini Italia apa Prancis gitu karena jagoan-jagonya ada di situ disebar semua. gitu kan. Nah itu yang menarik sih. Terus juga sampai gara-gara nonton bola tuh dulu aku punya temen kan. Nah dia tuh cerita nih. Temen aku satu itu yang nyambung nonton bola tuh cewek satu dia itu doang si Tata namanya. Dia tuh bilang gini, aku kirim surat dong ke kalau dulu dia ngefansnya sama Michael Owen Liverpool ya. Iya, Dia Liverpool. ngirim surat ke Liverpool ke Michael Owen ke ininya. Caranya gimana? Aku bilang gitu kan. Ini caranya ini. Dan emang harus pakai bahasa Inggris ya. Iya. Itu diketik itu waktu itu diketik. Tulis tangan dong. Tulis tangan, mantap. Dengan bahasa Inggris. Dengan bahasa Inggris anak SMP yang pas-pasan. Tapi kan Tapi tulisannya bagus. Ya nggak tahu lupa lah aku dulu. Pokoknya aku tulis tangan. Aku ngirim ke Manchester pernah sekali ke Beckham. Terus ke Dele Alpi dulu. Dele Alpi. Juventus Iya, ya. di stadionnya. Ke Iya. Del Piero. Ya nggak pernah dibales sih. Itu tuh saking pengen ini aja. Cuman beberapa paragraf doang sih gitu suratnya pakai bahasa Inggris apa gitu. Dulu lupa juga ya apa yang ditulis tuh pokoknya zaman-zaman SMP. I'm your big fans gitu bla 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 gitu kan. Sampai Itu ke kantor pos. Iya, kantor pos kan aku bilang kan Iya, di sebelahnya di sebelah sekolah banget. Iya.
nabung buat beli perangkonya, terus belilah perangko yang buat ke Luar negeri. ke luar negeri berapa ya, 10.000 berapa gitu aku lupa. 10.000 kan dulu lumayan gede Gede, ya. lumayan gede. Sebelum Dulu uang jajan cuma 3.000 juga jadi kan. Nah itu ngirim surat, tapi emang nggak pernah dapat balasan. Terus ya, kalau ngeliat sekarang media sosial kita bisa ngeliat aktivitasnya si Beckham gitu kan. Kayak itu ya Allah dulu tuh gue sampai ngirim surat ke sana tapi emang nggak kebales ya. Maksudnya ya mungkin banyak banget. Tapi berarti ke si Juve doang, si Beckham nggak? Iya ke Manchester juga. Manchester juga ke Old Trafford. Cuman ya nggak ya namanya tahun segitu kan ya. Iya. Kita nggak tahu tuh surat nyampe apa enggak. Iya. Pokoknya tuh kepengen aja gitu ngirim gitu. Kayak ya gitulah gitu. Itu sih Keren juga. serunya. Dan ya gue saking seneng nonton bola gitu. Kalau sekarang kan kita tinggal lihat mention aja, IG atau apa. Enggak, ya pun kalau nggak itu juga aku kayak tetap aja aku nggak pede buat mention gitu kalau ya. sekarang kan tinggal gitu ya, misalnya komen. Kalau gitu di mention sama mereka sekedar di like aja seneng. Oh iya. Kan sekarang modelnya gitu kan. Kalau dulu kan. Tapi kan kita siapa lah remar-remar rengginang gitu kan kalau bagi. Kalau dulu kan harus kirim surat, tapi menarik sih itu. Iya. Terus ya udah, maksudnya tuh dulu niat banget bangun jam 2, dulu nggak ada yang bangun, aku doang bangun. Terus nggak tahu gimana gitu konsepnya. Waktu itu ingat Manchester lawan siapa gitu. Konsepnya nggak tahu gimana ya. Sholat tahajud sambil ngedoain ya Allah semoga gol, semoga menang. Itu seumuran Rosan lah itu. Itu gol gak tuh? Lupa. Ya, lupa. Kayaknya sih waktu itu dia menang sampai ke bawah ngimpi, tau nggak? Pas dia tuh kalah tuh aku sampai ke bawah ngimpi. Ya Allah aku apaan sih nih? Pas ya kalah gitu. Terus aku inget lagi dia ketawa sendiri gitu. Ih, segitunya gitu kan. Cuman ya udah. Ya namanya kita musiman ya. Pas udah pindah SMA udah punya aktivitas lain udah yang lupa. Tapi masih dengar-dengar aja paling dengar-dengar tapi nggak segila waktu zaman SMP itu gitu kan. Dulu kan pilihannya di SMP tuh zaman tonton gitu kan yang TV masif banget mainin di Serie A Italia, Liga Inggris sama basket. Iya. Ya basket juga aku. Basket juga waktu itu lagi NBA kan. NBA. Itu kan ada buku apa tuh yang aku juga itu tuh apa namanya? Koleksi tuh buku yang kartu iya gitu, terus ditempel-tempel nanti kita beli. Dulu dari apa ya yang ada gambar logonya itu yang ada gambar dia pakai bawa tombak tuh yang pakai itu pen apa ya waktu itu ya buku stiker, coba lihat sebentar mungkin ada ya buku stiker NBA tahun 90-an, aduh lupa lagi. Buku stiker NBA itu ngalamin nggak itu kamu? Aku nggak nyampe gitu, aku cuma seneng nontonnya aja. Buku stiker. Ini kan waktu pada masa-masa itu Panini apa gitu. SMP itu kan class meeting tuh antara sepak bola sama basket ya mainnya. Teman-teman sekelas tuh kan lombanya itu. Jadi gimana ya? Dan juga kayaknya itu relate gitu loh. Zaman dulu kan namanya pelajaran olahraga itu teori praktek ada ya. Iya. Nah itu juga kayak ketika kita nonton sepak bola, nonton basket tuh jadi kayak belajar aturan-aturannya. Jadi kayak berasa kayak wasit gitu. Tuh. Ini Panini gini nih. Jadi nanti kita beli stikernya nempel-nempelin nih. Ini dibuka nih. Ini kalau komplit bisa dijual mahal nih. Gitu. Aku nggak sampai koleksi kayak gitu sih. Nanti ditaruh ya itunya. Gambar-gambarannya. Tuh, iya benar 92 93. Iya. Ini aku koleksi juga nih walaupun nggak terlalu bisa main basket ya. Nggak bisa, tapi waktu itu pernah punya sepatu sempat nangis juga minta beli sepatu Nike Air. Ya, Nike Air. Dibeliin, tapi emang aku paling nggak bisa main basket. Tapi ngerti ngitung-ngitungannya ngerti. Sekarang juga baru tuh ada di Apple TV tuh kisah hidupnya si ini. Selain Jordan siapa? Magic Johnson. Oh, iya. Irving Johnson. Iya. Ada lagi baru tayang di Apple TV di streaming. Nah, selain itu bola apa lagi? Ada ingatnya pertandingannya? Bola. Ya pokoknya itu dulu gitu ya. Nonton bola itu kan karena kebiasaan nontonnya. Ya karena memang waktu itu pilihannya nggak banyak sih. Iya, Serie A sama Inggris TV, gitu kan. Terus pernah tuh nyoba nonton Liga Indonesia pada masa itu. Terus aku ya, ini apaan sih? Mainnya kayak gini amat sih. Mohon maaf. Kayak mundur banget. Tapi emang kayaknya apa gitu. Masa
kalau kita tuh ngeliat tim misalnya main bola, ya mungkin kita emang nggak bisa ya, cuma karena kita penonton. Tapi kita ngeliat nih, misalkan nih bola teng ke sana tuh ya, mereka tuh langsung seret larinya cepet gitu kan. Terus langsung kayak tuh ini gitu, zaman dulu, ya Allah apa nih tuh begitu mainnya, tuh emosi pengen kita banting ke TV ya. Tapi udah, abis itu, udah ngapain sih gue bola nggak seru banget itu. Dulu emang rame kan kayak misalkan bola lokal, klub ini lawan klub ini gitu kan. Gak usah sebut lah klubnya nanti daripada ini kan. Iya nanti kerusuhan. Iya. Nah itu pokoknya ada tuh. Terus apa sih nih kok bola banyakan ramenya gitu, banyakan ributnya gitu kan. Iya. Banyakan hua-hua-huanya gitu daripada ini ya gitu. Terus aku bilang ya gimana, aku nggak, karena kebiasaan nontonnya bola luar itulah, jadi aku mikirnya nggak terlalu ini sih sama bola lokal. Walaupun sebenarnya padahal kalau kita teman-teman main di kelas meeting yang ibarat kata liga kelas apa liga tarkam gitu kayak seru-seru aja gitu. Ya. Tapi nggak tahu kenapa ketika nonton liga yang besar itu kayaknya nggak menarik. Kenapa ya? Nggak menarik gitu. Enggak, bisa jadi tahun itu oke lah. Mungkin secara permainan memang agak beda. Tapi bisa jadi kan kalau di Eropa tuh kan waktu tahun itu apalagi 90 itu Premier League sedang bebenah, Italia juga. Itu bisa jadi dari penempatan sisi kamera. Kalau dulu kan di Indonesia tuh paling kameranya tuh dari tengah satu jauh. Kalau di liga-liga Eropa, jadi itu kadang bikin menarik tuh, dramatis. Iya sih, emang bisa di zoom, lihat ekspresi muka gitu kan. Nah, Liga Indonesia sekarang udah hampir kalau secara tayangan tuh udah kayak gitu. Iya sih. Iya yang mirip-mirip ya, tapi mirip yang tahun 90 iya, gitu. Iya, mereka bisa maksudnya mereka bisa main ya secara angle sekarang udah menarik lah. Satu sisi itu kan udah jadi hiburan lah di Eropa. Enggak, tapi kita ketika ngeliat dari sudut yang jauhnya itu, ketika kita ngeliat liga luar gitu kan. Ya memang kalau dulu tuh serut gitu ya. Ya kalau sekarang sih nggak bisa dipungkiri juga ya, nggak terlalu bagus juga liga luar itu kan. Dan liga kita tuh udah agak mulai keren gitu. Cuman ya nggak tahu ya, pada masa itu sih nggak tertarik. Sebetulnya liga kita masih sama aja kayaknya. Ya penonton ribut, wasit ribut. Nggak, maksudnya permainan lah ya. Permainan udah mulai bagus lah, udah mulai meningkat. Aku tuh sebenarnya nggak suka maksudnya yang kayak politik ya oke lah, sekarang kan rame tuh kayak judi apa namanya, tebak-tebak skor. Itu aku sebenarnya nggak terlalu apa sih gitu kan. Kayak itu lebih, walaupun juga misalnya kayak di liga luar sana juga ada tuh yang kayak gitu-gitu. Cuman karena memang dulu keterbatasan informasi juga dan kita cuma nikmatin apa namanya permainannya gitu. Udah cukup puas gitu. Nggak yang kalau sekarang kenapa jadi tambah marak gitu ya, kayak judinya. Ya banyak hal gitu, misalnya kayak ribut inilah, ribut itulah. Terus naturalisasi lah. Sebetulnya sama sih dari pemecatan. Dulu. Cuma kan sekarang wasit apa sih? Sinteyong. Pelatih. Cuma kan sekarang memang banyak medianya. Iya sih emang. Dulu juga sama sebetulnya, kan dulu juga ada misalnya pelatih kita juga ada pernah tuh pelatih 91 itu kan dari Rusia, Anthony Polosin. Yang bawa Indonesia juara SEA Games. Dan fun fact-nya memang ini ada kita dapat naskah nih tukang kaos Indonesia 50-an. Ternyata di tahun 50 sudah denaturalisasi. Dan itu udah memang ya walaupun gimana banyak orang-orang Belanda itu yang punya jejak lah darah di kita gitu kan. Jadi memang dan punya investasi. Iya, punya investasi. Jadi ya mereka nikah dengan kakeknya orang tuanya nikah dengan orang-orang Indonesia dulu. Nah sekarang mungkin cucu-cucunya nih sudah mulai panen. Waduh, panen. Cuman gini gak sih kalau ngeliat yang Liga Indonesia sekarang tuh kok kayak saya mukanya bule semua ya? Kayak muka lokalnya tuh kayak ini udah berkurang. Ini pemain timnas atau Liga? Timnas ya. Timnas? Iya timnas sekarang kan hampir 80% tuh pemain. Kalau lokal sih, kalau Liga lokal masih ada Liga ya. Lokal masih. Liga lokal kan satu tim dibatas 4 kalau nggak salah 4 pemain asing. Cuma kalau ngeliat timnas tuh kan zaman itu agak mulai seru tuh menurut aku ya waktu zaman Irfan Bahdim tuh tahun berapa? Iya, itu tahun 2010-an kalau nggak salah. Nah, itu agak seru tuh Liga Indonesia timnas kita gitu kan. Karena masih ada lokalnya juga. Jadi itu udah bener-bener yang tapi Irfan Bahdim sama siapa tuh? Sebelumnya tuh yang sebelumnya BP juga bagus kan maksudnya ya. BP bagus. Legend juga legend BP, kita ya. Boas Salosa. Nah, yang mulai agak bagus kan tuh Irfan Bahdim sama si Jeffrey Kim Kurniawan tuh. Iya, itu bagus tuh. Agak lumayan lah. Tapi abis itu kan ya hilang lah ya maksudnya. Ya, itulah. Dan satu sisi kalau menurut kamu bagus gak sih
dengan sistem naturalisasi kayak gini? Ya kalau Dari mau sisi- kemenangan instan sih ya silakan. Silakan gitu ya. Tapi kalau Secara regenerasi. ya kalau secara ya ini kan aku kan sekarang bukan penikmat bola yang nggak bukan penonton bola yang ideologis ya. Maksudnya aku karena senang ya kalau lagi seru-seru gitu gitu aja. Kayaknya sih kalau mau pengen yang instan ya silakan, tapi kayaknya kalau ngelihat apa namanya dari kacamata misalkan kita pengen yang bener-bener yang asli kita gitu kan, itu kayaknya kayak gimana ya, kayak diskriminasi nggak sih? Enggak. Sebenarnya Atau kalau itunya sih gimana ya? enggak masalah ya, karena memang secara hak mereka benar prosesnya. Tapi satu sisi ini kan secara keberlanjutannya, Bun. Misalnya nih di belakang-belakang ini kan banyak pemain-pemain muda nih yang mereka pengen juga masuk ke timnas, punya impian. Iya sih. Jadi mereka ikut dari kecil, termasuk kan anak-anak kita kan yang mulai SSB juga tuh. Mereka kan impiannya apa anak-anak itu? Masuk timnas sih. Timnas. Kalau ditanya, maksudnya anak-anak kecil itu kok ditanya, apa sih, kenapa sih pengen main bola, pengen masuk timnas? Maksudnya belum kepikiran, kalau orang kan mungkin nyari duit gitu. Nah, masuk timnas dari dulu tuh kayak gitu, tapi dengan sistem naturalisasi ini kan akhirnya kan bisa jadi mereka-mereka nggak ditengok. Iya sih. Ini jadi keberlanjutan aja sih yang. Tapi Pak, masa kita kalau khawatirkan gara-gara keberlanjutan. pengen masuk timnas tuh anak-anak harus keluar negeri dulu gitu buat jadi. Ya itu kalau bisa. Ya kalau ada rezekinya ya. Iya kalau bisa. Kalau Bukan nggak soal ada kan- rezeki sih, masalahnya pembinaan sih. Kan sering tuh diulas tuh Evan Dimas, generasi Evan Dimas yang waktu itu ngalahin Korsel 3-2 tuh usia 19 yang di filmin itu. Dan itu kan waktu kita ngalahin si Korea Selatan itu di Gelora itu, yang inget gak yang pemain Korea tuh luntur-luntur mukanya, sempat jadi meme Tahun ketawaan. berapa itu ya? Kayaknya sih pernah ngeliat memang. 2000-an berapa udah kesini, tahun sebelum Covid kalau nggak salah 2000. Kayak pernah sih, pernah Iya, lihat. itu meme-meme itu kan. Orang Korea tuh mukanya luntur karena dia mungkin pakai Sunscreen. Ya kan Padahal biar nggak itu. Iya, padahal main di Gelora Bung Karno dan malam hari. Nah, itu di situ ada yang namanya siapa? Yang sekarang main di Wolverhampton tuh. Siapa sih? Wang Wichan. Nih, bentar. Oh, Lupa namanya. Pemain Korsel generasinya Evan Dimas. Pemain. tapi dia di tim kita atau bukan? Bukan di Korsel. Di Korsel. Maksudnya dia tuh kan dikalahin kan sama Indonesia kan. Nih, Huang Hicen. Sekarang dia bersinar di grup Liga Inggris di Wolves. Sementara pemain kita ya si angkatan itu ya itu begitu-gitu aja gitu. Ya satu sisi memang pembinaan kita tuh kurang. Jadi instan. Jadi nggak keberlanjutan gitu lah. Beda misalnya di sisi lain. Atau mungkin ada alur kaderisasi yang kepotong gitu. Enggak sih, kalau aku rasa lebih ke arah pembinaan sih. Pembinaan, maksudnya sistem kompetisi yang nggak rapi. Misalnya di Jepang tuh, di Jepang ada Liga SMA. Kamu cari nih di YouTube misalnya. Liga SMA kemarin final itu, Liga SMA itu digelar di stadion besar. Stadion itu penuh. Jadi ada jenjangnya tuh Liga SMA, nanti yang pemain-pemain SMA ini direkrut sama kampus. Oh iya, jenjang-jenjang ini ya, jelas, nanti jenjang dari karir, kampus, jenjang karir. Nanti dari kampus mereka baru main profesional tuh di klub-klub yang dibayar. Jadi jelas tuh mereka dari SSB nanti tingkat ini. Di kita kan nggak Pantesan terpotong. tuh pemain Jepang tuh juga makanya keren ya mainnya. Cepet iya. Sekarang misalnya ada Endo di Liverpool dulu, ada pemain yang di MU kan juga ada dulu pemain Jepang tuh. Kagawa siapa ya? Nakata. Bukan, pemain coba lihat. Pemain Jepang di MU tuh ada juga tuh, sempat jadi lumayan juga tuh. Pemain Jepang di MU. Nakata bukan sih? Shinji Kagawa. Kagawa. Kemudian juga ada Park Ji-sung, Korea Selatan yang terkenal juga. Park Ji-sung tuh lumayan juga, legend juga. Iya, masih zamannya Rooney. Zamannya Rooney masih kesini ya. Kemudian sekarang di Tottenham Hotspur tuh ada Son, Heung-min Son tuh, yang si Rehan suka nyebut-nyebut tuh. Itu pembinaan mereka jelas gitu maksudnya. Dan mereka kan juga kadang ketika kemarin mau lawan Vietnam tuh sempat diledek tuh Indonesia. Jadi pelatih Vietnam tuh sempat ngomong, wah kita bukan lawan Indonesia nih, lawan pelatih Belanda. Karena Belanda semua pemainnya. Apalagi sekarang pelatihnya dari Belanda kan. Walaupun oke, maksudnya bagus buat komunikasi, karena kemarin katanya
dengan yang Korea Selatan tuh komunikasi nggak nyambung. Tapi kan jadi lucu. Sekarang oke, kalau maunya gitu, kenapa nggak diganti aja misalnya ketuanya PSSI-nya dari Belanda sekalian biar nyambung. Kembali ke itu MU Liverpool. Kamu tahu nggak dia apa fun fact tentang kenapa mereka berselisih? Ya nggak tahu sih, karena emang aku dulu ya gitu. Kan Pokoknya aku tahu tuh gini, aku tahu tuh Liverpool sama MU berantem tuh setelah nikah sama kamu sebenarnya. iya. Karena Awalnya nggak tahu. sebelumnya itu aku cuma ngeliat mereka sebagai Klub tim aja klub bersaing. gitu kan, bersaing udah selesai gitu, dan ngeliat permainannya udah gitu, tapi aku nggak pernah tahu tuh Ternyata filosofis. kayak gitu. Gitu kan, sampai kamu segitu ngototnya sama anaknya. Anaknya yang ngedukung MU sampai pengen, boleh nggak sih aku pindah klub aja, saking di degradasi moralnya gitu, di underestimate sama bapaknya sendiri yang kalau tiap kali ketemu, klub kamu gini, bapaknya begitu gitu. Apalagi sekarang. Ya itu dia. Ntar besok beneran jadi pindah klub dia. Udah katanya kemarin bayar Leverkusen apa tiba-tiba ke Jerman. Tapi hebat juga dia bisa ngikutin itu. Jadi dia kemarin udah sempat pilihan 3 Berarti di katanya. risetnya jago ya. Risetnya jago dia jago walaupun dia di pondok nggak tahu tuh dia minjem Itu pakai HP baca siapa itu? siapa HP Ustadz dibaca. Tiba-tiba dia bisa bayar Leverkusen. Itu bagus lah. Karena Nanti jadi gimana? pelatih bayar Leverkusen itu bentar. Itu legendnya Liverpool juga, Xabi Alonso. Jadi masih ada. Jadi gimana fun fact-nya itu di tahun 1890-an nggak salah, di awal abad ke-19. Padahal tadinya Liverpool sama MU itu nggak ada sengketa. Itu gara-gara apa gitu? Jadi Liverpool itu kan kota pelabuhan. Dan setelah revolusi industri itu, Manchester menjadi salah satu kota yang maju di Inggris. Nah, barang-barang dari Manchester untuk ke luar negeri dikirim lari pelabuhan di Liverpool. Nah, ini kota ini secara ini bersinergi gitu. Kayak Jakarta mana gitu? Ya Jakarta misalnya punya Tanjung Priok. Kan barang-barangnya misalnya dari Jawa Barat dikirim ke Tanjung Priok kan, baru disebar ke luar negeri gitu kan. Nah, Manchester waktu itu nggak punya pelabuhan. Jadi ketika dia ingin menjual menjual barang-barang hasilnya Manchester tuh lewat Liverpool. Itu oke. Tapi satu ketika Liverpool itu menaikkan tarif distribusinya. Dan menurut si Manchester, ini jadi kemahalan. Barang dia nggak bisa bersaing kan. Bikinlah si Manchester pelabuhan. Nah, sejak itu dua kota itu berantem. Jadi ributnya tuh awalnya bukan karena sepak bola. Cuman gara-gara ekonomi. Dan klub bola itu pun sebetulnya tadinya bukan Liverpool, Everton. Klub yang menyatukan mereka itu bukan. Everton. Iya, jadi Liverpool itu kan ada di sebuah kota, Everton kalau nggak salah. Tapi Everton kan juga ada klubnya juga kan? Iya, Everton dan Liverpool itu kan tetanggaan. Bahkan tadi satu kota kalau nggak salah. Kayak Bogor sama Depok. Nah, tetanggaan. Bahkan kalau ngelihat stadionnya Everton sama Liverpool tuh, kalau dari drone itu kelihatan dalam satu frame. Saking dekatnya. Kayak Gorgondrong sama mana gitu. Iya, jadi makanya derby yang nggak pernah, derby ini pertandingan antar satu kota ya, yang nggak pernah ribut itu adalah derbynya Liverpool dan Everton. Pemainnya ngotot-ngototan, tapi tribun itu hangat. Karena apa? Si orang tuanya bisa jadi Everton, anaknya Liverpool. Jadi tadinya Everton. Kayak kamu Liverpool, anaknya Manchester gitu. Itu jauh. Nah, jadi si Everton ini terus kemudian ribut nih pemiliknya. Nah, pecah, akhirnya mendirikan klub Liverpool. Jadi sebetulnya Everton dulu lebih tua ketimbang Liverpool. Klub Liverpool. Nah, itu ribut-ribut itu karena apa ya kalau nggak salah? Si Everton ini kalau nggak salah menaikkan harga sewa stadion, terus si klubnya pindah, bikin nama Liverpool. Si Everton karena punya stadion kan kosong dah. Dia bikin aja lagi tim lagi. Jadi ada dua tim di Merseyside, kan kotanya namanya Merseyside tuh. Nah, itu kan disebut derby Merseyside, itu derby paling hangat. Maksudnya nggak akan berantem secara penonton. Tapi kalau pemainnya itu ampun-ampunan. Bahkan kan yang terakhir itu kan ketika si kipernya tuh Pickford tuh nekel Van Dijk sampai cedera sampai satu musim tuh, itu kan lumayan. Dan itu selalu ngotot, apalagi pemain model yang asli-asli kota ya. Misalnya si Gerrard tuh di si Everton tuh ada siapa waktu itu ya, pemain-pemain aslinya tuh. Itu kalau udah ketemu seru tuh. Mereka tuh.
Tapi kalau pemain yang mungkin yang bukan asli Merseyside tuh kayak santai aja kayak biasa. Tapi kalau yang asli tuh kayak sekarang ada Trent Alexander-Arnold, kemudian ada siapa ya di Liverpool. Si Gerrard kemana sekarang ya? Sepi banget pemberitaan. Kan abis ngelatih itu dia ngelatih ke Arab Saudi. Klub Arab Saudi ya. Kan Exodus tuh kan banyak pemain Exodus tuh. Si Firmino, Mane, banyak tuh pemain Exodus. Si Ronaldo. Jadi saudagar minyak di sana. Iya, Saudi kan lagi bangun liganya walaupun juga ternyata belum sukses juga. Belum bisa mendunia. Liga Itu tuh yang kemarin berantem sama kita itu. Jadi apa ributnya gara-gara itu. Jadi bukan karena bola sih awalnya, karena ekonomi, lebih ke arah sisi ekonomi. Nah, sampai sekarang mereka akhirnya ke bawah-bawah sampai sisi sepak bola. Nah, apa lagi ya? Tapi kayaknya nggak filosofis banget, nggak terlalu ini ya ributnya. Ya tapi kan kejam itu sampai Michael Owen tuh. Michael Owen kan terakhir di MU. Iya. Kan Liverpool, dia ke Madrid, dia ke MU. Iya. Itu sampai sekarang nggak diakuin banyak fans Liverpool. Makanya Michael Owen tuh kalau datang ke Stadion Anfield aja walaupun sebagai presenter tuh kadang disorakin. Sampai segitunya ya. Iya, karena memang bahasanya agak apa ya? Agak ada kutip haram gitu, pemain Liverpool pindah ke MU atau MU pindah ke Liverpool. Walaupun ada pemain MU pindah ke Liverpool juga, Paul Ince. Paul Ince ya. Yang itu dan itu lumayan tuh, itu bagus juga. Tapi tetap aja maksudnya mungkin mereka punya misi juga kali mau nyatuin atau apa gitu kan. Tapi tetap aja stigma itu nggak bisa gitu. Gitulah makanya waktu Gerrard juga pernah Gerrard tuh waktu itu pernah pengen dibeli sama Chelsea kalau nggak salah Gerrard tuh, bukan sama MU. Jadi apa ya yang pindah kedua itu siapa lagi ya? Pokoknya aku kalau udah abis itu generasi itu 98-an ke atas tuh udah nggak tahu lagi tuh sepak bola. Padahal 98. Terus abis itu kan ya, 98 itu Piala Dunia kedua selanjutnya berapa? 2004 ya? 2002. 2002. 2002. 2001, 2002. Oh iya 2002 di Asia kalau nggak salah. Di mana ya? Di Jepang, Korea. Nah itu masih ngikutin sih. Ya itu Cuman cuma nonton sekilas tabinya. Nggak terlalu ini. Pemain Korea Selatan An Jung-hwan tuh bikin gol penentu yang menyingkirkan Italia di perempat final. Lupa lah itu. Perempat atau perempat final. Kemudian abis itu si An Jung-hwannya itu diputus kontrak sama timnya di Italia. Dia waktu itu lagi main di mana, Bres? Ya ampun. Di mana? Emang agak-agak ini Italia. Tapi pakai Italia itu dulu tuh tahun berapa tuh yang lihat dia ternyata terbongkar ya? Apa namanya yang praktek jual pengaturan skor itu. Iya. Cuman dulu kan kayak Ucup juga percaya ya yang pengaturan skor di Indonesia. Iya. Itu ada ya bener? Hampir semua itu sih ada, hampir semua lini olahraga karena apalagi Enggak, sekarang gini, olahraga kan dibikin buat membangun sportivitas gitu ya. Bener-bener tuh yang ini, tapi kenapa ada hal-hal kayak gitu ya? Kadang aku mikirnya gitu loh. Maksudnya buat apa gitu loh? Ya karena kan lagi-lagi bicaranya duit. Iya, maksudku tuh kayak nggak adil gitu ya. Kalau emang nggak bisa bikin acara olahraga yang sportif mah nggak usah bikin aja gitu sekalian gitu kan. Ya tapi kan nggak semua, 1-2 aja. Iya. 1-2 aja misalnya. Iya sih emang, cuman tapi kayak gimana gitu. Semua olahraga yang sudah masuk di bandar judi misalnya, dalam artian bola itu kan apalagi kan, bola ada judi online-nya segala macam. Itu ada indikasi kalau menurut mereka-mereka yang ngerti, ada indikasi ya bandar-bandar juga judi-judi itu masuk juga ke dalam setiap pertandingan walaupun nggak kelihatan. Itu apa? Yang kalau suka nongol tuh iklan yang ituan judi Bet88 misalnya. Iya, suka nongol kan kalau dulu liga-liga dulu tuh apa gitu iklan apa. Iya. Sampai misalnya beberapa pemain Muslim tuh ada Frederick Kanuti kalau salah. Siapa ya? Lupa sih namanya deh. Itu nggak mau tuh. Jadi waktu itu dia main di Liga Spanyol. Sponsornya itu Bet88 nggak salah judi. Nah dia ketika pindah kontrak itu dia request dia nggak mau ada sponsor itu di kaosnya. Jadi dia pasti nggak mau promosiin secara langsung. Jadi ada beberapa pemain Muslim itu yang kayak gitu. Itu sih paling ya Liverpool MU itu kayak gitu. Dan sebetulnya banyak loh rivalitas klub. Indonesia kan kita jelas ada Bandung, Jakarta. Aku juga tuh ya baru tahu tuh waktu ngedit bukunya si siapa? Sutton. Nah terus itu baca,
ternyata Liga Indonesia tuh kayak gini gitu ya. Tapi secara filosofi juga menarik kan? Iya, kalau karena dia nulisnya bagus. Karena si Satan itu nulisnya bagus. Itu udah pada punya belum tuh buku Indonesia The Way. Indonesia The Way of Life. The Way of Sepak Life. bola Ada nggak Indonesia bukunya Way ya? of Life. Ada. Cuman Mana ya? sayang banget ada yang ngebajak. Ada Ya, bajakan itu. tapi kita masih ready nih, ready stock yang bertanda tangan mah. Iya tuh. Masih ada. Kita tuh itu bener yang indie ya, kita nyetaknya bener-bener Iya. yang Benar-benar. nggak ada lah di Gramedia itu. Ya maksudnya kita nggak bisa masuk ke Gramedia juga Iya. waktu itu, tapi itu bagus alhamdulillah banget kok penjualan online-nya juga meresap dengan baik. Itu buku bagus banget kan menurut aku. Dan itu aku baca itu situ kayaknya. Iya, ada sih bukunya kemarin aku lihat. Di situ apa kalau nggak salah aku lihat. Di situ ya. Sepak bola Indonesia Way of Life. Ya pokoknya gitu dah, ntar dicari aja. Tadi taruh. Dia itu nyeritain, padahal dia orang luar, mungkin karena dia basicnya wartawan kali ya. Dia bukan Wartawan bukan sih? Bukan, tapi memang Tapi cara nulisnya tuh bagus banget. dia senang dia guru bahasa Inggris kalau nggak salah. Dan guru bahasa Inggris itu kan Mungkin punya kemampuan menulis gitu ya. Atau ya kalau guru bahasa Inggris sana kan bacanya sastra, Bun. Jadi dan dia bisa ketika dia ngajar bahasa berarti harus bisa dalam arti literasi, baca, read and write. Ya, aku tuh yang antara percaya nggak percaya kalau dia itu beneran belusukan naik taksi sampai naik kendaraan sampai naik ojek buat ke pelosok-pelosok cuman buat nonton Liga Kampung terus nonton itu terus sama dia ditulis dikasih analisa dia bilang ini orang bener-bener cinta banget sama bola sampai kayak gitu. Jadi itu tuh nggak alasannya dia senang dengan Indonesia. Menurut dia sepak bola tuh kayak gitu. Dalam artian, jadi sepak bola itu murni gitu kan? Bukan hal-hal yang nggak terprediksi gitu. Kan dia menurut dia semenjak bola industri itu di Inggris kan industri beli tiket harus pakai online, terus jam gini itu menurut dia ada manajemennya gitu. Menurut dia secara sisi ketidakpastian itu hilang, gitu, nggak kurang menarik aja gitu dia. Jadi kan sebetulnya kan bola itu kan awalnya ini ya sepak bola kelas pekerja. Jadi memang misalnya pekerja ya bahasanya pekerja tuh main bola, libur besok gitu kan, main gitu. Jadi hal-hal yang nggak terprediksi gitu. Maksudnya itu yang working itu class gitu menghilangkan sisi funnya mungkin ya? Iya, menghilangkan sisi funnya. Jadi ketika dia ngelihat Indonesia, nah ini nih the real sepak bola. Iya, the real working class sport gitu. Sport working class gitulah. Dia awal mulanya dasarnya itu dari permainan working class gitu. Iya, buru-buru pabrik di Inggris. Itu yang main bola. Kemudian tapi kalau kita lihat sejarahnya itu kan kayak panjang jauh ke belakang gitu. Jauh ya. Jadi memang itu ya kalau kayak dulu kan hampir semua ini kan tontonannya raja, Bun. Bahasa-bahasanya dulu kan raja. Kalau dulu kan sampai ada yang bilang kan itu budak-budak ditaruh. Bener nggak sih tuh? Dulu tuh dari zaman perang salib itu ada awalnya bola tuh bener nggak ya? Ini aku nggak tahu ya. Kepala manusia ditendang-tendang. Itu bener nggak sih kayak gitu? Ya, atau ada sejarah tertulis sih kayak gitu. Tapi kan nggak tahu. Maksudnya nggak tahu juga benar. Tapi bisa jadi sih. Karena kan orang dulu kan misalnya benci barbar gitu barbar ya. Apalagi ingat ya kalau orang ada mata-mata ketahuan, palanya tuh ditancepin di itu yang Dracula. Iya, itu kan benar. Itu kan kejadian. Dracula. Misalnya kemarin aku nonton Pak Chandrian Atahiyat, bagus tuh buat tahu sejarahnya Belanda di Indonesia. Dia neliti peninggalan kolonial di mana? Di Jakarta. Dan dia salah satu mantan petugas Dinas Kebudayaan Pariwisata di DKI. Jadi ternyata kalau kita ke Museum Fathahillah, kan ada belakang tuh. Yang ke belakang yang ke arah musola. Yang ini ya, yang penjara bawah tanah. Iya kan ada tuh. Kan ada kita ke musola di pojok kan. Nah, di situ kita tuh nggak pernah ngeliat tuh. Di sebelah sana itu ada dinding. Itu tadinya dinding itu nggak di situ. Dinding itu tadinya prasasti peringatan pembelot di zaman kolonial, Bun. Jadi itu orang Belanda juga. Itu palanya ditancap. Astagfirullah. Ditancap dan itu tadinya adanya di jalan dekat kemarin tuh nonton tuh di gereja apa gitu. Gereja Ayam apa? Gerejanya Portugis yang ada di sekitar Jalan Jayakarta.
Nah, tapi itu dipindahin di tahun katanya sekitar tahun 80-an atau berapa dipindahin masukin ke Museum Fathahillah. Padahal itu dari situ. Jadi itu peringatan buat orang-orang. Jadi bahkan dia punya fotonya dengan masih ada tengkorak aslinya. Jadi dia punya fotonya dengan tengkorak aslinya walaupun fotonya itu kutipan dari Leiden ya. Kan lumayan. Ya, barang-barang itu di sana Dokumentasi itu. Nah, cuman sekarang tengkoraknya udah nggak ada di situ. Hanya ada prasasti. Tapi prasasti masih asli dengan tulisan yang diartikan itu dalam bahasa Belanda. Di sini ditancapkan kepala dari nama apa karena dia mengkhianat. Dia bekerja sama dengan masyarakat lokal untuk memberontak. Jadi itu benar maksudnya nancepin pala bisa jadi benar juga maksudnya pala tendang-tendang saking keselnya atau apa buat peringatan gitu Iya, karena kan dulu kan gini, ngapain nonton bola? Bola itu kan ada kebudayaan orang itulah gitu untuk menunjukkan kebarbaran bla 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 bla. Cuman ya gimana ya? Ya, tapi kan sekarang udah jadi itu kan sport lah ya. Jadi sport gitu kan. Maksudnya itu sudah bukan lagi hal yang semacam yang itu. tabu lah dan itu kan sekarang kita nggak memainkan itu juga. Iya. Gitu. Jadi tuh kayak gitu tuh sejarah-sejarahnya tuh. Itu ada di buku itu loh, komplit loh di buku yang diterbitin margin kiri tuh, 11 lawan 11. Tuh fans bola itu dibawa tuh. sama Nanak bukan? Iya, dibawa sama Rosan dibawa. Jadi itu buku itu tipis tapi ngejelasin sejarah bola dari versi dia dari awalnya. Kenapa sih tiba-tiba bisa ketemu 11 lawan 11? Ya itu kenapa itu? Ya nggak, ya pokoknya tadinya tuh main bola tuh sesuka-suka aja Bun. Adanya 18 gitu. Itu kenapa bisa 11? Ya akhirnya nggak tahu mereka berkompromi. Kayaknya nggak menarik nih lapangannya kepenuhan kalau segitu. Akhirnya mereka ketemu sampai di satu sisi ketemu 11-11. Termasuk misalnya juga kenapa sih penggunaan kartu merah kartu kuning asal usulnya. Iya. Itu menarik ya. Jadi dan kartu kuning itu di tahun 60-an ternyata. Jadi awalnya tadinya wasit itu ngasih peringatan itu cuma dengan mulut Bun. Dengan verbal. Woi offside gitu. Iya, verbal atau mungkin dengan tangan. Pelanggaran ya, gitu. Tapi kan nggak semua wasit, nggak semua pemain bisa ngerti bahasanya. Iya. Itu jadi masalah. Nah, seorang direktur FIFA tuh dari Inggris ketika jadi tahun 60 tuh kalau salah ada keributan pertemuan Inggris lawan Argentina wasitnya Spanyol. Ini kan 3 bahasa yang berbeda nih. Argentina, Spanyol, Inggris. Nah, terus kalau salah pemain Argentina itu melakukan pelanggaran tapi disuruh keluar karena harusnya itu udah pelanggaran paling keras. Tapi ribut karena nggak ngerti bahasanya Bun. Apa sih gitu nggak ngerti ribut. Nah, si orang ini pulang nih dari Stadion Wembley. Ketika dari Stadion Wembley, dia ngeliat ini traffic light. Merah, kuning, hijau kan. Itu dia ngedein itu. Nah, dia enggak. Lah, ini di negara manapun sama. Dan artinya sama. Nggak ada yang hijau di negara Indonesia jalan, misalnya di Malaysia berhenti. Nggak ada kan, merah semua. Kita ke luar negeri paham lah. Merah itu berhenti. Kuning itu hati-hati, hijau itu gerak. Akhirnya dia ngusulin tuh, dia bikin proposal. Harus ada nih suatu kode yang diakui bersama. Akhirnya disetujuin tuh penggunaan kartu merah dan kartu kuning setelah tahun 60-an. Itu buku itu tipis tapi itu menarik lah. Iya. Untuk yang mau senang bola, misalnya kemudian juga siapa pencetak gol terbanyak di dunia, benarkah Pele? Ternyata dia malah menemukan datanya beda. Ternyata pemain Austria gitu-gitu. Walaupun sekarang kayaknya Ronaldo nih. Kemarin Ronaldo bisa bikin gol ke 1000 deh dalam karirnya. Cuman ini ya, kayak nih sekarang Ronaldo. Ronaldo tuh adalah yang sekarang yang dia tuh kayak minim konflik ya. Dan iya nggak sih dia minim konflik ya, nggak terlalu banyak ini. Iya nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak gimmick atau apanya gitu. Tiba-tiba tuh dia emang cara mainnya tuh dia emang keren banget gitu. Dan Messi kan juga sama sebetulnya. Iya. Cuman kan ramainya orang madu-maduin aja kan Messi sama Ronaldo. Padahal bisa jadi mereka mah WhatsApp-WhatsAppan aja. Iya sih emang. Kayak dulu zaman Pele sama Maradona. Kan kalau Messi udah tua ya? Lah, enggak lah, sama lah. Sama Ronaldo. Sama seumuran. Berarti gini, Beckham sama mereka itu ada senioran Beckham. Oh, senioran Beckham. Generasinya dia duluan. Tapi kan Ronaldo sekarang kalau nggak salah hari ini pemain paling usia 40-an masih main kan? Dia 40 memang.
wah lebih kalau nggak salah. 41 Pak berapa gitu. Ronaldo itu dan Kuat ya berarti fisiknya ya? ya karena itulah bedanya apa mereka Nggak kelihatan ya? mereka berasa tuh badan tuh investasi Bun. Jadi dijaga. Beckham kan juga kita lihat di Netflixnya aja. Iya. Seger-seger aja dan masih main kadang Justru sama aku tuh, anak-anaknya. aku follow dia itu ininya. Cuman mau ngeliat dia yang lagi ngejar-ngejar ayam. Iya itu kan lucu tuh. Itu ada kan. Maksudnya bener-bener kayak tiba-tiba dia pensiun dari Kayak sepak bapak-bapak bola. slow living. Bapak-bapak slow living banget gitu kan. Cuman tinggalnya di London. Di Amerika. Gitu yang bikin irinya tuh gitu. Iya. Dia nanam tanaman buat dimasak, punya peliharaan apa namanya ayam buat dimasak juga gitu kan. Tuh, ya ampun tuh kayak impian banget gitu ya bisa slow living. Iya slow living. Slow livingnya cuma di Los Angeles. Di Los Angeles bukannya di Amerika ya? Ya, Los Angeles bukannya di Inggris ya? Dia punya rumah juga di Inggris, tapi dia sering tinggalnya lebih di Amerika karena dia kan salah satu ini juga pemilik klub bola di Amerika. Kalau nggak salah LA Galaxy itu kan. Oh itu yang sempat datang, iya. Dia punya saham nggak salah di situ. Termasuk punya saham. Tapi kayaknya waktu itu yang aku lihat tuh yang rumahnya yang di London. Iya, dia punya juga yang di London. Yang ada peternak, yang rumahnya gede banget itu. Iya. Itu. Ala-ala kerajaan gitu rumahnya. Nah kalau Del Piero itu kayaknya kayak lebih kalau Beckham gayanya gitu, kalau Del Piero tuh beda lagi tuh ngeliat sosial medianya. Apa tuh? Aku nggak follow sih. Kayaknya aku malah jarang follow loh. Pemain-pemain Liverpool pun aku jarang follow kayak Gerrard. Aku cuma follow mereka doang. Iya. Pemain bola yang follow mereka doang. Yang lainnya aku nggak follow. Aku pemain Indonesia pun juga kayaknya. Aku follow kemarin Hernando Arya aja tuh. Karena pernah main ke rumahnya. Iya. Belum jadi bukunya. Karena Anda punya proyek sama Hernando Ari. Nggak apa ya, nggak tahu ya. Kalau dulu kan follow BP di Twitter ya. Tahu sekarang BP ada IG-nya? IG ada tapi Twitternya malah jarang. Bahkan dulu kalau salah dia dulu Twitter kan Twitter. Follower Twitter salah satu yang terbanyak juga kan. Sudah jutaan kan. Dan dia tuh kalau setiap kali itu tuh asik banget gitu. Iya. Pada masanya kan. Masanya. BP. Dan BP termasuk sepak bola yang cerdas juga. Iya. Jadi kayak ngomongnya. Itu tuh apa namanya ini banget lah. Gitu. Dan sekarang dia jadi manajer di Persija. Manajer Persija. Ya semoga nggak ada berantem lah ya. Bola iya, Indonesia capek sekarang kayaknya. Jadi serem kalau buat nonton anak-anak tuh. Iya. Padahal tuh udah enak banget kalau bawa asal jangan kayak apa tragedi Kanjuruhan lagi. Iya. Gitu-gitu tuh. Padahal tuh kita nonton bola tuh sebenarnya buat hiburan, buat apa namanya ngajak keluarga bersantai lah gitu ya. Rilis stres. Tapi kalau seandainya dihantui hal-hal kayak gitu kan kita jadi serem. Apaan sih gitu kan? Tambah lagi nggak ada yang nggak bertanggung jawab. Tiket 100.000 gitu tapi taruhannya nyawa kan serem juga gitu. Bikin orang jadi males gitu. Iya, sekarang jadi asli deh, jadi males bawa ngenalin anak-anak juga ke, mohon maaf, sepak bola Indonesia ya. Iya. Jadi kalau kayak gitu kan yang rugi industri bola juga sebenarnya. Betul, iya. Orang-orang jadi nggak tertarik, nggak kepengen datang gitu. Jadi males gitu gara-gara hal-hal yang kayak gitu kan. Padahal anak-anak tuh kadang pengen, ya nonton dong ya ini ya, nonton dong ya ini. Tapi kita juga jadi mikirin kita satu sisi juga nggak mau matiin optimisme anak-anak ya, bahwa maksudnya sepak bola Indonesia tuh posisinya kayak gini gitu. Tapi satu sisi juga ya bahaya juga lah, kasihan mereka karena misalnya gini lah, kan lucu kita salah pakai baju nih, kita ke Bandung pakai bajunya Jakarta, itu bisa mati loh walaupun kita nggak tahu apa-apaan. Bisa jadi karena kita seneng, kita ngelihat bajunya Jakarta mungkin bagus kan kadang gitu kan. Padahal kita cuma sekedar punya senang aja jersinya, gitu. Ya senang jersey pakai bisa meninggal. Terus kemudian kita pakai baju. Lucu. Kita pakai baju Bandung jalan ke Jakarta, kita bisa meninggal. Terus apalagi sekarang Persebaya tuh ngeluarin baju bagus tuh yang terbaru kuning itu. Terus kita pakai kita ke Malang. Kan dia juga ribut tuh berdua. Persebaya dengan Malang. Kita bisa meninggal. Karena terus orang Malang juga ke Persebaya, ke Surabaya lagi jalan-jalan bisa meninggal, kan nggak lucu gitu. Iya, nggak lucu banget. Maksudnya itu buat apa sih kayak gitu-gitu? Iya. Nggak usah terlalu kayak gitulah gitu. Iya, dulu aku juga nonton bola juga, jadi paham lah gitu maksudnya. Apalagi terakhir kan nonton bola Persikabo. Kalau kayak gitu, kalau mau bunuh-bunuh orang sana pergi perang sana ke Israel sana. Nah, mendingan sih gitu. Ya, mendingan gitu. Kalau orang kayak gitu tuh belagu-belagu kayak gitu kirim aja ke Israel suruh perang. Hati-hati diserang komen dong. Enggak, habisnya kan gimana ya? Ya oke lah, mungkin mereka punya sejarah masa lalu. Tapi ini harapan kita sebagai orang tua yang anak-anaknya senang bola. Dan ya kita juga pernah nonton bola. Mungkin kita kan juga pengen duluan kita lahir daripada orang-orang yang ini gitu kan. Iya, kita juga pengen misalnya anak-anak ini nonton bola
kita ajak ke Bandung, kita ajak ke Jakarta, kita ajak ke Surabaya, biar mereka tuh tahu tuh stadion-stadion bagus gitu kan. Kemarin mereka kita ajak nonton U17 Piala Dunia itu senang sekali kan. Iya. Ya makanya sekarang paling berani nonton tuh ngajak timnas lah. Karena Kayaknya timnas itu itu yang paling gak ada, aman ya. aman gak akan Padahal ada tapi sebenarnya gini, kalau seandainya gak akan ada mereka, gesekan-gesekan. sebenarnya kan kalau sebelum masuk timnas kan mereka harus Masuk klub. kenal klub kan. Iya. Tapi ketika kita mau nonton klub, takut. Iya. Gak gimana kita bisa milih klub yang bagus buat anak-anak kita kalau kita mau nonton klub aja takut gitu Kan kan. gara-gara itu kan pernah ada fatwa menarik tuh Bun dari MUI Tangerang Bun. Apa tuh? Mengharamkan pertandingan sepak Ya bola Allah, di sayang Tangerang. Ya Allah. Walaupun sekarang udah dicabut ya karena sekarang udah banyak juga. Ada Liga Santri kan Karena sekarang juga. enggak juga. Jadi waktu itu sampai Persikota Persita tuh bingung nyari tim karena itu fatwa MUI-nya kesel banget. Mungkin apa sih ini kok sepak bola jadi banyak mudaratnya gitu. Ya wajar lah kalau Sampai ngilangin nyawa. kalau begitu gitu kan sampai taruhan nyawa. Oh, kita mau main bola doang ya Allah gitu kan. Itu kan sempat jadi walaupun satu sisi tertawaan tapi seharusnya satu sisi itu refleksi buat kita-kita yang senang bola bahwa ya ini asli kita sih apa maksudnya pengen tuh anak-anak tuh nonton bola, paham bola gitu. Tapi sekarang misalnya kemarin mohon maaf ya anak kan sekarang mondok di Semarang. Dia pengen beli tuh kaos PSIS Semarang. Aku bilang jangan dulu. Aku nggak. Aku tuh dia nggak ngerti ya. Aku nggak paham. Dia pakai kebanggaan tiba-tiba diapa-apain gitu kan. Iya, padahal di SMP. Itu kan salah satu yang apa? Sedih aja. Padahal sekarang jersey sekarang loh, kalau mau tahu keren-keren loh. Iya emang. Persebaya jersey-nya keren, ini keren. Jadi kita sekarang kalau mau beli juga mau dipakai kapan ya? Iya. Terus padahal kan kalau zaman dulu tuh, misalnya kalau itu kan kita biasanya pakai aja gitu kan ya, buat sekedar fashion gitu kan. Padahal tuh kalau buat fashion ya oke kan gitu harusnya. Tapi karena kayak ada hal-hal yang kayak gitu jadi kayak itu kan padahal yang rugi klub juga kan. Padahal kan kadang klub itu kan butuh pemasukan buat apa namanya membesarkan apa namanya timnya. Nah kalau itu jersey dijual, maksudnya kita bikin kayak terus kemudian orang-orang yang orang jadi pengen beli, pengen koleksi. Walaupun dia nggak suka klubnya, tapi dia suka jersey-nya. Jersey bagus, siapa tahu jadi suka, siapa tahu jadi donatur. Kan jadi benefit. Ya beli jersey aja udah jadi donatur. Iya kali jadi donatur. Maksudnya kita kan udahlah gitu, kita mikirnya jauh ke depan. Kalau lu pengen maju, udah jangan pakai yang kayak gitu budayanya, ya nggak sih gitu kan. Biar kita juga ngeliatnya kita yang orang tua tenang gitu kan, anak-anak juga seneng gitu kan. Terus klub maju, ada pemasukan bisa bayar gaji-gaji yang daripada mereka pada demo-demo gaji itu kan. Aku suka ngeliat tuh kan, kayak waktu kasus yang Persikat juga dulu kan. Iya banyak banget. Gaji tak bisa dibayar. Pemain asing sampai kasihan. Gitu kan. Sampai yang walaupun sekarang kiper Manchester United Bun, Onana, itu abangnya dulu pemain Persikat, Nana Onana. Dan itu Wahyu termasuk yang salah satu yang nganterin. Wahyu mana nih? Wahyu Ramdhani, Nana. Wahyu Nasdem. Oh iya. Wahyu Nasdem. Nah Wahyu itu nganterin, kalau nggak salah anak Persikat itu termasuk Wahyu, ada Ferry almarhum, Ferry meninggal Bun. Ferry mana? Ferry Persikat dulu. Yang suka. Ferry Sipit. Iya. Terus kemudian itu nganterin dia ke Depok Mall beli sarung tangan. Buat adiknya tuh di Kamerun waktu itu. Si Onana sekarang. Onananya masih di Kamerun tadinya. Di Kamerun pas sudah di Belanda ya, lagi SSB. Nah, yang sekarang dia jadi itu tuh, jadi makanya kalau kamu cari berita di Google deh. Sekarang di mana? MU kan kiper utama MU. Bukan si orang Persikat ini. Oh, aku nggak tahu, kayaknya mungkin ngikut kali ya, jadi agen adiknya kali ya. Oh, bisa jadi. Ya? Iya, bisa jadi dampingin. Iya. Maksudnya itu kiper MU sekarang tuh masih ada saudara ini sarung tangan dari Depok. Jadi Depok itu emang unik ya. Kota menarik. Dulu juga ada pemain Jepang, Yusuke Sasa, ada Bomsong. Tapi kan terakhir aku ngajak nonton anak-anak itu ketika Rosan, inget nggak? Yang Persikabo yang kena gas air mata juga. TK ya? Iya, semenjak itu kan aku juga malas ngajak anak-anak nonton bola. Ya sebetulnya padahal anak-anak tuh. Kamu nonton yang terakhir sama Rehan sama si Rosan apa Rasyad ya? Ya itu kan timnas. Oh itu timnas itu ya? Dan itu Piala Dunia U17 dan yang main bukan Indonesia dalam arti juga. Itu kan anak-anak muda agak aman. Karena kita tahu lah sekarang untuk nonton yang sekarang yang agak aman. Masa kita kan pengen milih yang klub yang gimana tapi jadi khawatir. Enggak, maksudnya kan ada orang yang pengen nonton bola tuh hanya hiburan Bun. Iya sih. Dia nggak fanatik klub ini, nggak fanatik klub ini gitu. Ya kayak kamu lah gitu kalau senangnya bola. Iya, biasa senang bola kan aku apa aja kadang tonton kan, tapi yang menarik gitu. Nah ini kan sekarang kita bingung nih. Kita
misalnya kita orang Jakarta nih, lagi berada di Bandung, tiba-tiba ada pertandingan misalnya yang bagus, Bandung lawan Surabaya, kan klubnya bagus, terus kita mau nonton. Nah sekarang kan problemnya ketika kita ketahuan ngomong gue aja di tengah kumpulan itu jadi problem nanti. Nah, ribet ya. Ribet, terus kemudian gitu juga orang Bandung misal Apa orang. kalau itu politik identitas? Iya, maksudnya orang Bandung datang nih, lagi kerja atau libur ya. Tiba-tiba ada pertandingan Jakarta lawan PSM Makassar. Nah, kemudian kan dua tim ini lagi bagus nih mainnya. Secara permainan lagi bagus. Atau dia juga pengen tahu JIS kan. Mungkin di Bandung kan nggak ada kan, dia pengen penasaran pengen tahu JIS. Soalnya kalau dia ikut nonton, dia beli tiket, itu kan satu sisi klubnya juga jadi bagus gitu. Iya. Jadi hal-hal yang kayak gini nih harusnya udah lah, kita udah maju udah tahun 2025 gitu kan. Nggak usah yang kayak gitu, harusnya mikirnya ke depan gitu loh. Iya, kan kadang sedihnya gini, kita nih, bahkan kita semua kan nuntut nih tragedi Kanjuruhan dibuka, ketangkep pelaku, tapi kan kadang kitanya sendiri dari sisi supporter suka juga ribut yang menghilangkan nyawa juga. Jadi sebetulnya ya gimana gitu, bingung juga gitu. Coba kita tanya sama Om Info supporter. Ini bakal dihujat kan ya sama fans bola? Enggak lah ya. Enggak dong. Jangan dong. Yang penting di like, share, subscribe dulu. Ini kayaknya ada tepi jurang ya. Iya makanya. Intinya gitu lah. Tapi bola tuh kan emang olahraga dimanapun. Anak bayi apapun, cewek, cowok. Pasti yang punya mainan pertama bola. Pasti bola. Gitu. Mobil-mobilan bisa jadi cewek nggak punya. Boneka cowok nggak. Tapi bola, mau cowok mau cewek dari kecil pasti punya. Pasti ada. Kecil-kecil cuma dilempar. Jadi setelah bola itu paling dekat dengan manusia gitu. Dengan manusia. Itu sayang aja sih. Kemudian juga mungkin lapangan-lapangan juga belum. Sekarang banyak yang hilang kan. Anak-anak kasihan sekarang. Kita ngeliat kemarin main bola di pinggir jalan. Jalan raya. Bolanya kena motor hancur, gitu kena kan. Mobil hancur, mereka beli lagi 5.000 itu. Walaupun cuma goceng tapi kan tetap aja. Ya, tetap aja kan yang ngasih orang tuanya. Boleh ngambil uang, boleh nyimpan uang jajan. Iya. Tapi ini kan jadi infrastruktur udah mulai habis gitu kan. Kalau dulu kan kita keluar rumah ketemu tanah, jadiin gawang, main bola gitu. Nah, anak-anak juga sekarang lagi seneng main bola dan sebetulnya ini loh adanya lapangan bola kampung itu anak-anak jadi jadi membaur Bun. Contoh misalnya kemarin kan yang aku kasih tau video kamu tuh si Rosan, si Rehan, Rasyad, itu kan main bola bertiga. Tiba-tiba ada lagi ngadu yuk ya, gitu. ada lagi 3. Nah dia ngadu tuh, kan dia jadi kenalan. Nggak mungkin berantem juga untuk usia segitu. Tapi tiba-tiba dia udah ber-6 nih, ber-3 lawan 3. Tiba-tiba ada lagi nih Bun, gerombolan lain 5 orang. Ngadu yuk. Nah dia yang tadinya musuh kan jadi gabung. Jadi ngetim. Jadi sebetulnya ruang-ruang publik kayak gitu itu malah bikin apa ya, inklusivitas itu mencair. Jadi membaur kan. Jadi eksklusivitas itu jadi inklusif. Ya kan, jadi membaur. Kita lah contoh lah, kita ke taman-taman publik kan. Isinya dari yang, mohon maaf ya, maksudnya dari yang ART sampai yang bosnya di situ semua tuh liburan kalau hari Minggu. Iya, nggak tahu aja, pokoknya. Kita bisa lihat lah. Kemudian mohon maaf gitu. yang dari misalnya keturunan dengan yang etnis keturunan dengan yang lokal, walaupun sebetulnya nggak ada juga keturunan, tapi itu di situ semua gitu. Mereka senam, ada yang sekedar duduk, tapi piknik. Itu membaur gitu. Anak-anak itu membaur, maksudnya padahal ya bisa jadi memang banyaknya gesekan-gesekan sekarang nih Bun, etnis, agama atau apa gitu kan, itu karena kita nggak punya ruang publik, terbatas. Public space. Iya public space. Padahal itu bukan itu aku punya tuh the palace for the people. Itu kan ketika ada ruang publik, baik perpustakaan, ruang publik kan bukan hanya taman, perpustakaan, kemudian pedestrian yang lebar, itu kan orang akan ketemu tuh, dalam interaksi sosialnya tuh. Mereka kayak tadi misalnya Rosan, Rehan, Rasyad, yang tadinya nggak kenal, jadi sekarang dia punya teman. Habis itu kan dia habis main tuh dia ngobrol. Tadi kamu gini, tadi kamu gini. Terus kemudian yang kedua juga aku ngelihat ketika mereka main itu, tadinya ketika Rehan, Rasyad, Rosan
bertiga nih, kan yang pasti yang mimpin yang ngelit si Rosan ya. Nyuruh-nyuruh. Ya merasa mungkin dia merasa gede, merasa bisa, merasa tahu. Tapi ketika dia gabung, ada yang lebih jago lagi tuh. Yang ngatur dia. Nah, di situ akhirnya emosional anak, merasa egonya, itu hilang. Iya. Bandingkan kalau misalnya mereka hanya main di ruangan publik, di satu ruangan, PS, HP, tok itu aja gitu kan. Itu kan yang akhirnya membuat soliter itu individualnya kencang. Ego kencang. Nah, ketika dia main itu aja, dia akhirnya, oh ya aku salah, sorry ya, dia bisa ngakuin gitu. Yang itu nggak akan terjadi kalau dia timnya hanya adik-adiknya. Pasti dia akan nyalahin. Kamu. Nah, ketika dia minta maaf ke yang lebih jago, yang nggak luar, si adiknya kan ngeliatin. Belajar. Dan si Rosan pun nggak akan malu. Iya. Nggak malu. Itulah maksudnya kita butuh tuh saat ini tuh ruang-ruang publik, dan termasuk Depok termasuk lumayan. Iya sih. Gitu-gitu aku bingung tuh Depok tuh. Maksudnya yang terlalu nge-up Jakarta dengan kota dengan ruang publik baik banyak. Padahal Depok gak kalah banyak antar tiap kecamatan. Iya, ada. Bayangan sekarang ada Setu itu dirapihin kan, Setu Rawa Besar. Iya, yang kemarin. Iya, dan Setu Rawa Besar itu kan. Yang mana sih? Itu kan yang di kemarin kita Wijaya, lewatin. bukan di Wijaya, yang seberang, yang Lio. Dan itu kan menghubungkan itu Bun, Setu itu Bun, menghubungkan antara satu sisi warga komplek Plumnas dengan warga perkampungan. Lio. Tapi itu kan titik temu mereka. Iya, itu titik temu mereka. Jadi antar warga yang di kampung dengan warga yang memang Plumnas kan PNS semua ya. PNS semua dengan yang kerja mungkin agak serabutan, itu mereka ketemu. Apalagi ada tempat-tempat main dulu sekarang sayang tuh perahu-perahunya tuh. Kalau dulu kan ada perahu-perahu. Katanya tenggelam itu. Iya nggak tahu juga tuh. Tapi kenapa nggak dibangun lagi? Itu seru kan, ada lintas-lintas itu kan. Dulu kita cuman bayar berapa goceng ya? Cuman buat ke sono, balik lagi. Seru aja gitu. Iya, kemudian juga di belakang rumah kita ada Setu Setu Pladen. Iya, Pladen. Itu kan udah rapi kan, ada orang bisa mancing. Tapi masih enakan di Rawa Besar daripada di Pladen. Iya, tapi setidaknya udah dibangun. Kemudian sekarang di tiap kecamatan kan di Depok ada taman. Iya. Di Beji itu ada Jalan Jawa itu. Kemudian di Depok Jaya apalagi banyak, Lembah Mawar, Gurame. Kemudian alun-alun sudah ada 2 di Grand Depok City sama di alun-alun barat itu, kita belum pernah ke situ. Nah ini menarik nih, makanya Depok tuh juga sebenarnya di up tuh hal-hal kayak gitunya tuh. Bahkan kita ngeliat itu nggak ada di Tangerang. Kita sekarang Tangerang nih kalau mau main ke Taman Kota harus ke Jakarta Barat kan. Iya, dan Mogot itu. Iya. Dan Mogot apa sih? Sambi lah. Semanan itu kan. Iya. Taman Wijaya Kusuma. Akhirnya yang aku kebayangin Tangerang Kota sono tuh yang bukan. Taman Pramuka ya. Tapi kan kita lihat tuh di Jakarta Barat aja terdekat kita ada 3 taman tuh. Wijaya Kusuma. Oh iya, Jalur Hijau. Jalur Hijau sama satu lagi yang pernah kita main tuh yang mau ke arah Tapi itu jauh banget yang ya, gitu. Tapi kan itu sebetulnya jaraknya nggak jauh-jauh gitu kan. Jaraknya itu deket-deket gitu. Itu ada 3 taman yang representatif banget. Tangerang ada Gor Gondrong. Ya sekarang alhamdulillah dekat rumah kita ada Gor Gondrong, walau lebih banyak bangunan kerasnya ya. Maksudnya kurang yang hijau-hijau. Tapi ya lumayan lah tapi itu. alhamdulillah lah, iya. Terus juga kalau kita mau, sekarang Stadion Benteng juga terbuka umum tuh. Ribbon, Benteng Ribbon, sama ada alun-alun di pusat kota. Itu sih, aku pikir ruang-ruang publik tuh, anak-anak tuh. Jadi anak-anak tuh ngerti kompetisi, egonya nggak hilang. Kan sekarang kan bahaya tuh, mereka main HP, kita aja kadang kesel kan ngelihat kalau lagi pada libur nih. Nah besok pulang nih pada ini gimana sih? Jadi mereka tuh kayak emosi sendiri gitu. Dan emosinya kan nggak stabil anak-anak itu. Nah kalau udah kayak itu biasanya tuh kita ajak ke taman tuh. Taman, kalau enggak kayak gondrong mereka main. Nah satu sisi mereka main fisik, emosi mereka. Tapi memang dulu kita juga nggak pernah di rumah sih ya. Kita kan pasti angkatan kita tuh main terus keluar. Iya, nggak ada gadget juga. Orang baru bangun belum mandi aja dipanggil. Udah. Main bu, gitu. Iya benar-benar. Ntar dia baru pulang mau zuhur, baru mandi tuh kadang kala. Baru mandi sholat zuhur, tidur siang sebentar, kadang enggak mau nggak tidur siang, ntar sore main lagi habis asar atau maghrib. Kalau sekarang kompleks sepi Bun, orang tutup pintu aja. Iya, kita juga tutup pintu sekarang. Iya, maksudnya ya itu sih kamu kalau aku kan buka pintu aja. Iya. Beda anak komplek. Anak komplek. Tapi dulu anak komplek nggak pernah pulang juga, aku main terus. Maksudnya apa? Tapi kan sekarang mungkin ya khawatir juga ya secara keamanan kan, penculikan anak, apa sih agak pedofil. Loh, dulu tuh ya. Macam-macam sekarang. Kamu tahu nggak Jaka Permai? Iya, Yang
mau ke arah Al-Azhar tuh. Percaya nggak aku kelas 2 SD pulang renang jalan kaki dari Jaka Permai sampai rumah. Oh, itu kan menarik. Itu jalan kaki sendirian. Iya. Dulu karena angkot tuh susah banget tuh pada masa itu. Dan Itu aku juga mikir, lah aku jalan kaki sendirian. Pikir sekarang aman-aman aja aman-aman ternyata aja, gitu. iya. Kelas 2 SD gitu. 2 SD. Ya nggak tahu ya, alhamdulillah sih. Itu menarik kan? Iya, kok sekarang tuh anak kita pergi ke warung situ aja. Serem. Langsung kita kintilin dari Udah gitu belakang. ini yang bahaya nih, apa para pengendara motor nih ya. Iya. Para pengendara motor. Aduh. Itu kalau jalan gang itu jangan dianggap Ngebut gitu kayak. jangan dianggap sirkuit Sentul. Astagfirullah kadang. Padahal gangnya udah ketahuan cuma segitu Iya. gitu. Dia ngegas pada.